Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, seyogianya yang diundang itu adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Asahan. Namun ada halangan karena beliau mengikuti Zoom diklat PIM 2. Pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu pimpinan mengarahkan kepada kami untuk mewakili dalam rangka sebagai narasumber terkait sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024. Sekali lagi beliau minta maaf atas ketidakhadirannya. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta hidayah, kemudian kesempatan kesehatan kita di pagi menjelang siang ini, sehingga kita dapat menghadiri undangan sosial tersebut. Yang seada sama saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam kepada arwah junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya teringat atau saya juga berargumentasi di sini bahwa apa yang disampaikan oleh almarhumah Profesor Dr. Zakiyah Derajat, salah seorang ahli ilmu psikologi di Indonesia, menyampaikan bahwa setiap manusia itu hanya mampu menerima 60 menit. Mungkin kita sepakat seperti itu, ya. Tadi waktu pemapar pertama mungkin nggak sampai 60 menit. Kalau saya nilai mungkin 40 menit ada. Kemudian pemapar kedua nggak sampai juga 60 menit, Pak. Jadi kalau saya ini pun saya libas ini 60 menit, saya kira sudah ngawur ini semua, ya, Pak. Betul. Emosi muncul. Tanda tangan belum, pencairan belum. Ya, karena saya lihat tadi ada yang keluar masuk, ya wajar lah, namanya manusia, wajar. Ya, saya kira itu hal yang wajar. Jadi mungkin kita sepakat nggak sampai lah, Pak, ya, sampai 60 menit, yang 1 jam nggak sampai. Ini sekitar pukul 11, mungkin 30 menit aja, Pak, ya. Karena yang seakidah sama yang maaf, izin Bapak Ibu, ini kan namanya Sayyidil Ayam, ya, penghulu dari semua hari Jumat. Jadi biasanya liburnya hari Jumat, ya. Tapi makanya kita padakan saja nanti nggak sampai jam 12, nanti kita apa sama panitia, ya, selesai itu, kan? Selesai, pegang, pulang. Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau saya berpantun. Nanti pantun pembuka dan pantun terakhir.
habis itu tutup pulang. Merdeka. Setuju Bapak kan? Setuju. Karena begini Bapak Ibu, ini banyak yang saya kenal ini. Ada ketua MUI, ya, yang sudah tak asing lagi di acara ini. Ya. Ada ketua apa namanya Haji, ya. Haji Jamal, Haji Samsudin. Kalau ini udah lebih dari saudara saya, udah lama saya kenal ini. Kalau ilmunya setingkat profesor, ya. Ada maunya nih. Kemudian mungkin dari elemen-elemen partai saya kenal juga, ada dari P3, Ibu Dewi hadir ya, Ibu Dewi hadir. Dari Golkar ada juga nih. Ada ya, karena kami undang itu sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Badan Persatuan Bangsa Provinsi, satu orang dari partai, dari ormas begitu juga. Ya. Ini Bapak dari PPM. Kapan mau jadi partai? Oh, itu ya. Udah ormas ini Pak. Udah SKP-nya udah ada di Kesbang. Udah. Alhamdulillah Pak. Tinggal pencairan aja nih. Ya. Ya. Memang apa adanya, ya. Dari FPK, ya. Nah itu. Saya kenal nih, sering ke kantor ini, ya. Dari partai-partai udah lah, ya. Ada kita 11, ya, mendapat bantuan hibah keuangan. Itu memang dilindungi undang-undang. Tanpa NPHD, ya, tanpa yang lain itu udah karena dilindungi undang-undang langsung, ya, dianggarkan. Dilihat di Permendagri nomor 78. Baik, ingin saya berpantun supaya agak sedikit relate. Ya. Bapak Ibu izinkan kalau nanti pantunnya nggak relevan, tapi saya coba dulu satu pantun aja. Ya. Bang Udin jualan bakmi. Mantap. Uangnya dicampur ikan teri. Mantap. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya perkenalkan diri. Baik, selanjutnya, karena tadi pihak panitia mungkin bertanya harus disampaikan identitas narasumber, ya. Maaf, nama saya Hasim SAG MH, ya. Pangkat pembina golongan 4A. Tempat tanggal lahir Tanjung Balai 12 Januari 1969, pendidikan terakhir strata 2. Jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Keormasan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Asahan. Alamat rumah Jalan Murai, lingkungan 7, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur. Pengalaman organisasi saya sudah sampai di pengkaderan latihan kader tingkat 2 di Medan. Udah lama itu. Keluarga anak 1, istri masih 1, ya. Ada rencana. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ini terkait apa yang diarahkan oleh pihak panitia Badan Persatuan Bangsa Provinsi. Sebagaimana tadi dari KPU tentang lembaga
dari Bawaslu tentang etika. Kalau kami ini sistem pemerintahan bagaimana mendukung, artinya pemerintah daerah itu wajib hadir dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan serentak tahun 2024. Jadi secara ringkas kami nanti akan menyampaikan ada 3 subjudul. Yang pertama, ada 7 stakeholder yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Kemudian nanti ada peran kepala daerah yang wajib terhadap penyelenggaraan pilkada serentak ini. Kalau pemilu tidak, karena pemilu itu ya itu kegiatan pemerintah pusat APBN. Kalau kita ini pilkada ini murni APBD Pak, murni. Kemudian adalah dana sharing nanti dari provinsi kalau memang tidak cukup di Kabupaten Asahan bisa, tapi jangan tumpang tindih, nanti saya uraikan ya. Kemudian yang ketiga subjudulnya itu wajib dibentuk Deks Pilkada. Deks Pilkada ini adalah dukungan elemen satuan kerja. Nanti siapa-siapa nanti instansi terkait itu nanti saya sampaikan, saya uraikan insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, tadi semulanya kami berharap kepada pihak KPU ya akan menyampaikan, memaparkan secara detail terkait jadwal dan tahapan pilkada yang diatur tadi oleh peraturan KPU nomor 2 tahun 2004 Pak. Karena meskipun kami tahu untuk itu, kami melangkah nanti Pak ranah KPU ya, karena KPU ini adalah penyelenggara pilkada. Bapak Ibu yang kami hormati, 7 stakeholder ini yang pertama KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kalau di pusat namanya KPU Pusat, yang mengeluarkan peraturan itu khusus otoritas KPU Pusat. Kalau KPU daerah itu mengikuti. Kalau KPU kecamatan ada namanya Pak, PPK. Kalau di desa ada namanya PPS. Kalau di TPS ada namanya KPPS. Tadi saya agak sedikit ini enak ini ada pihak Bawaslu, ada pihak KPU ya, karena BPJS Ketenagakerjaan barusan ini beraudiensi sama Bapak Bupati terkait penyelenggaraan pilkada ini. Artinya BPJS Ketenagakerjaan ini ada hubungannya dengan iuran. Apakah ditampung di RAB-nya atau tidak? Maka ya, Bapak Asisten 1 mengarahkan kepada kami, coba dampingi BPJS ini. Kenapa demikian? Karena ini dilindungi undang-undang, ada kepresnya. Selama KPU dan Bawaslu menganggarkan RAB-nya ada iuran BPJS, itu harus dilaksanakan. Karena dalam masa kerja yang 8 bulan itu mereka harus ada jaminan pekerjaan itu. Kita tak tahu manusia bisa sehat, bisa sakit, bisa kecelakaan Pak. Tapi mungkin ya maklum saja kita, ya namanya mungkin sudah capek memanfaatkan dan sebagainya. Cuman nanti ini kalau mereka nggak hadir juga, siapa sasaran tembak Bapak? Kalau ke saya mungkin agak susah juga ini menjawabnya, ya kan? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama stakeholder itu adalah KPU. KPU ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
mereka penyelenggara, kami selaku pemerintah daerah nanti memberikan fasilitasi hadir di sana gitu, sesuai dengan intro Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Kita sudah tahu bahwa tanpa KPU mungkin penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada agak mungkin tidak bisa apa yang kita harapkan tanpa mereka. Kemudian stakeholder yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilu, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang sudah disampaikan oleh pihak KPU tadi. Ya. Kemudian ada lagi namanya dan lembaga non Bawaslu. Artinya begini, lembaga Bawaslu itu mandiri. Kalau Bawaslu kan ditampung anggarannya oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi ini ada namanya lembaga non Bawaslu mandiri atau LSM, ada sifatnya mandiri, Pak. Kalau di luar negeri sana LSM semuanya mandiri, pengusaha-pengusaha, makanya negara mereka maju. Gitu. Ya. Kemudian stakeholder yang ketiga adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, TNI, Polri, Satpol PP, Satlinmas. Mereka sangat berperan aktif berjalannya proses pilkada ini. Selanjutnya, partai politik di Kabupaten Asahan, ya, mungkin nanti dilantik di tanggal 1 bulan 10, Pak. Yang ada dari sini kan dari partai politik kan, seperti itu ya. Jadi nanti, makanya nanti waktu bantuan parpol itu nanti kami surati, itu ada rumusnya. Biasa kan 6 bulan sekali. Ini karena nanti transisi di bulan 10, maka rumusnya itu hanya 3 bulan. Kenapa? Karena nanti jumlah kursinya sudah beda di tanggal 1 itu. Contoh, Hanura berapa kursi? P3, PKS. Ada nanti kami surat tidak, ya Bapak Ibu, itu aman nanti. Ya. Jadi kehadiran parpol terhadap proses penyelenggaraan pemilu itu sangat penting. Kemudian ada paslon, pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian media atau pers, ini sangat penting, Pak. Media mempublikasikan fakta, bukan media CNN, cuma nengok-nengok atau cuma nanya-nanya. Ini nggak media namanya. Ya? Media itu harus SOP-nya ya, sesuai dengan fakta apa yang terjadi di lapangan, sehingga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maju seperti bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah peran masyarakat, Pak, terhadap penyelenggaraan pilkada serentak yang disampaikan tadi tanggal 27 November 2024. Kenapa saya katakan bahwa peran masyarakat itu sangat penting? Namanya Pak masyarakat, lebih dari satu, Pak. Nanti ada yang curang, misalnya, ya, ada salah satu pasangan calon
membuat atribut atau baliho yang melanggar ketentuan. Seperti mereka buat foto di masjid, di rumah ibadah, tempat pendidikan, ya jelas nggak boleh, dilarang. Peraturan KPU -nya. Ketika mereka langgar ini, masyarakat melihat, bisa dilaporkan ini Pak ke Bawaslu. Itu penting, sering saya lihat itu Pak. Aturannya di simpang-simpang itu tidak boleh dipasang baliho, tapi dipasang. Terutama ya depan-depan rumah ibadah, nggak boleh nih Pak. Makanya peran masyarakat tadi terkait penyelenggaraan proses pilkada sangat penting. Bisa mereka laporkan. Jangan takut-takut Pak. Kita negara hukum. Penegakan hukum di Indonesia ini harus tajam ke bawah, tumpul ke bawah. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jangan terbalik Pak. Nggak ada yang kebal hukum Pak. Itulah peran masyarakat ini. Jadi masyarakat ini walaupun status dia itu ya di level sosial itu nggak punya pangkat, nggak kaya, tapi bisa melaporkan Pak. Kalau tadi badan yang dibentuk pengawas tadi tidak mengubris laporan dari masyarakat, ini bisa diteruskan, ditindaklanjuti. Jadi artinya apa? Artinya yang 7 stakeholder ini merupakan peran penting terkait lancar aman proses pelaksanaan pilkada tersebut. Kemudian subjudul yang kedua adalah peran kepala daerah wajib hadir terkait penyelenggaraan pilkada ini. Yang pertama, sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya Bawaslu, karena dia selaku penyelenggara pilkada, mereka apakah sudah memiliki gedung atau tidak? Kalau belum, lihat RAB-nya. Apakah dianggarkan di RAB Bawaslu itu uang sewa kantor? Nah, itu ya. Artinya pemerintah daerah wajib hadir terkait proses pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian pemerintah daerah senantiasa melakukan monitoring Pak. Nanti saat-saat hari hanya pemungutan suara, nanti kami pihak Badan Kesatuan Bangsa bersama Bapak Bupati, kami mendampingi Bapak Bupati melakukan monitoring logistik. Kalau saat pemilu tanggal 14 Februari yang lalu, itu gudangnya di Jalan Sisinga. Kami monitor itu Pak. Ada kejaksaan, ada polisi, artinya elemen-elemen yang terkait terhadap itu. Jadi logistik ini perlu kita monitor, apakah yang sudah sampai, berapa macam, ada yang rusak atau bagaimana, jumlahnya berapa, itu kami monitor itu Pak. Disitulah peran pemerintah daerah itu hadir. Karena tanpa logistik nanti penyelenggaraan pilkada ini ya bisa kacau balau. Kemudian selanjutnya yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk ibadah daerah baik terhadap KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
Dan Bapak juga harus tahu juga nih selaku masyarakat, satu partai dan sebagainya, bahwa tentang anggaran hibah daerah ini, ya, itu wajib setiap daerah, mulai dari provinsi sampai ke daerah, kabupaten kota, wajib menganggarkan dana hibah itu. Di mana-mana daerah sering ngotot, ya, KPU minta sekian, Bawaslu minta sekian, agak alot Pak perkembangan. Agak alot Pak. Saya di situ, ya, agak panjang sedikit itu Pak. Karena jumlahnya bukan sedikit. Jadi kami selaku pemerintah daerah menjembatani proses penganggaran tersebut. Kami berikan saran, ya, misalnya diusulkan sekian, misalnya 1 miliar diusulkan semua, tak akhir menjadi 30 miliar sekian-sekian. Karena di anggaran dana hibah daerah itu memang banyak Pak yang harus diverifikasi, ya. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Han berjalan aman dan lancar. Dan kita pun ketika mengikuti Zoom, ya, yang dilakukan oleh kementerian, setelah itu Bakeskom provinsi, tidak ada kendala, ya, tidak ada kendala. Jadi dana hibah ini wajib diberikan kepada penyelenggara pilkada. Kemudian dukungan pemerintah yang selanjutnya senantiasa mendukung proses demokrasi yang akuntabel dan mewujudkan pilkada serentak secara transparan kepada masyarakat. Kemudian kami juga selaku Barenkes Bangsa atas nama pemerintah daerah senantiasa berkoordinasi baik KPU maupun Bawaslu terkait pendanaan sharing agar tidak terjadi global penganggaran. Jadi nanti ketika misalnya anggaran nggak cukup di Kabupaten Asahan, itu ada namanya penganggaran dana sharing provinsi. Itu Bapak KPU lah yang ya Pak. Kemudian juga kami sering berkoordinasi, ya, tentang revisi standar satuan harga harus disesuaikan dengan di daerah setempat. Kemudian selanjutnya itu tadi ya tentang iuran BPJS ketenagakerjaan, tentang jadwal dan tahapan pilkada serentak. Nanti izin Bapak dari Komisioner KPU, ya, baru-baru ini kami mendampingi Bapak Bupati terkait iuran BPJS. BPJS melakukan audiensi bahwa dalam waktu dekat ini kami akan turun, kami dampingi BPJS Tenagakerjaan terkait iuran ini Pak. Apakah nanti ada ditampung di RAD KPU atau Bawaslu Pak? Karena waktu saya itu mewakili Bapak Kaban, saya ditanya juga apakah ada komisioner iuran BPJS ya Pak? Masih ditampung Pak untuk komisioner? Komisionernya? Ya. Nah, saya bilang pun nggak ada Pak, yang ada PPK, PPS dan KPPS. Jadi PPK itu masa kerja itu selama 8 bulan. Nah, KPPS 1 bulan Pak. KPPS 1
Nah, iya, pas lah. Ya. Kemudian juga begitu nanti Pak dari komisioner Bawaslu, kami akan turun Pak. Mungkin minggu depan kami turun sesuai arahan dari Bapak Bupati. Karena ini Pak dilindungi undang-undang Pak, ada kepersnya Pak. Mungkin tolong Pak, kami akan turun. Kemudian selanjutnya yaitu pemerintah daerah itu wajib menghimbau kepada para ASN harus netral, tidak berpihak mana. Dan ini nanti memang ada sanksinya Pak. Nanti pihak Bawaslu akan mengeksekusi ini Pak kalau ada ASN ya yang tidak independen. Inilah juga Bawaslu sebenarnya. Makanya tadi Pak Bawaslu menyampaikan ini apa yang diberikan materi dari Kesbang Provinsi apa ini Pak ya, tentang etika seharusnya tentang tupoksi Bawaslu sebenarnya. Kalau kami dah pas itu tentang dukungan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pilkada. Kemudian Pak yang terakhir yaitu pemerintah daerah wajib membentuk tim Deks Pilkada 2024. Maaf Ibu dari Bakesbang Provinsi ya, SK belum kami serahkan beserta berkasnya tentang tim Deks Pilkada. Kalau waktu dekat nanti bisa kami serahkan Bu. Untuk apa ini dibentuk tim Deks Pilkada 2024? Tujuannya adalah untuk menyukseskan jalannya pelaksanaan pilkada. Dan ini pun dilindungi undang-undang sesuai dengan Permendagri nomor 9 tahun 2005. Pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1 dan 2. Untuk memastikan tahapan pilkada berjalan lancar, taat hukum, dan tidak mencederai asas-asas demokrasi, sehingga tercipta pilkada yang berintegritas, jujur, dan adil. Itulah dia Pak, harus dibentuk tim Deks Pilkada. Siapa itu timnya? Itu Pak sudah diatur Pak. Ada ya pengarah adalah Bapak Bupati, ya wakil nanti sekda, ada dari kejaksaan, dari Polres, pengadilan, pokoknya semua instansi yang terkait Pak. Tugas tim Deks Pilkada yang pertama melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada, memberikan saran, mengawal ketertiban, keamanan selama berlangsungnya pilkada tersebut. Maka di situ dilibatkan instansi vertikal, ada kejaksaan, ada pihak kepolisian, ada dari TNI, ada dari pengadilan, semua lengkap di situ Pak. Jadi tujuannya itu untuk memberikan informasi dari masyarakat selama berlangsungnya pilkada tersebut. Barangkali sudah lewat 30 menit, ya, hampir 40 menit. Tadi saya berjanji kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, ini masuk kepada pantun terakhir Pak. Pantun penutup. Biar kita Pak mati-mati di pantun saja nih Pak, karena kita ya, apa yang maksudnya tinggal di asrama. Baik, saya bacakan pantun yang terakhir mungkin sebagai penutup. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dan
Kemungkinan ini yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asif SAG MH, Kabid Pembinaan Politik dalam negeri Kabupaten Asal yang telah menyampaikan materinya. Seberapa besar peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Dan kepada para audiens atau peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, opini, kami persilakan, tapi dengan mekanisme 3 pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan dari mana. Kepada Bapak para peserta audiens saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Samsudin dari Enis Melayu, Tuan Ketua Dewan Presidium di Forum Komunikasi Lembaga Adat Kabupaten Asal. Saya rasa cukup untuk perkenalan. Terima kasih atas informasi-informasi yang disampaikan. Pertama, ingin kami tanyakan dari KPU. Banyak tadi yang disampaikan termasuk teori demokrasi. Kalau kita lihat demokrasi, sebagaimana disampaikan tadi, asal dari bahasa Yunani, demos itu rakyat, kretos itu kekuasaan yang mutlak. Jadi dapat dikatakan sebenarnya demokrasi itu adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Sepakat tadi kita seperti penjelasannya. Tapi dalam perkembangan demokrasi, salah satu diantaranya yang apa disampaikan oleh pakar demokrasi juga, tapi beliau juga jurnalis, yaitu Henry Louis Manson. Mudah-mudahan kita pernah membaca tulisan-tulisannya. Dia mengatakan demokrasi yang untuk rakyat agar tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas mereka dapatkan, itu adalah sangat berat. Itu yang ngomong ke saya Henry Louis Manson, pakar demokrasi Amerika. Beliau seorang jurnalis. Saya tertarik tulisan dia karena dia seorang budaya, sama dengan saya sebagai budayawan. Nah, dia mengatakan sangat sederhana, demokrasi jadi yang kita katakan untuk rakyat, agar rakyatnya tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan, adalah sangat berat. Bagaimana menurut pendapat KPU? Kira-kira nanti serentak pilkada serentak kita ini apakah benar-benar untuk kebutuhan rakyat? Yang menyatakan adalah beliau. Mohon tanggapan dari KPU. Ya, karena teori kita sangat cantik, Pak. Saya mendengarkannya karena tadi dari Kesbang berpantun, saya pun mau berpantun juga. Duduk-duduk, budung gelato, duduk-duduk, aku mengantuk. Kan? Nah, itu jelas. Saya mau malas pantunnya aja saya. Itu tentu. Tentu ada saya. Saya yakin bisa dijelaskan. Artinya, sebenarnya kita pendapat si Henry Louis Manson ini, bahwa untuk kepentingan rakyat itu sangat berat dilakukan. Itu pertama, mohon tanggapi. Dan tanggapannya yang saya catat. Dan banyak juga yang mencatat di belakang ada jurnalis. Itu yang pertama. Untuk dari Bawaslu, yang disampaikan juga teoritis, sangat teoritis. Dan teori negara kita ini diakui oleh dunia. Peraturan yang terbaik secara teoritis Indonesia diakui. Banyak hal yang dikatakan dalam penyampaian tadi. Ingin kami tanyakan, karena juga bahwa Bawaslu itu berupayalah dalam hal mengatasi jangan terjadi money politics ini. Itu secara teorinya money politics itu diharamkan secara teori. Apakah ini benar? Secara teori yang diharamkan, praktiknya dihalalkan gitu.
Bagaimana pendapat Bawaslu? Kira-kira dari kasus-kasus yang ditangani Bawaslu, apakah pernah menangani masalah money politik? Atau hanya teori bagusnya saja yang disampaikan? Sehingga kami ngangguk aja. Dua memang ngangguknya, ngangguk paham, ngangguk ngantuk, bantelah di situ, gitu ya. Tapi tidak orang begitu. Hari pertemuan hari ini ada buah loh Pak. Kita selalu setiap mau pilkada pertemuan, ya kan? Kita berharap semua elemen, termasuk Bawaslu, KPU, memang benar bekerja gitu. Dan saya yakin memang KPU ini benar bekerja. Kalau Panggulu ini benar nih, karena dia bangga dengan Panggulu. Teorinya gitu menurut ya. Mengaku dia teorinya begitu katanya. Baik, nah ini kira-kira yang kita harapkan. Lalu untuk agenda kami Asim, tadi dikatakan memang benar. Pada saat pertemuan dalam rangka pilkada serentak ya 7 November, kita memilih gubernur kalau nggak salah datanya 37. Ya, kita kemudian untuk gubernur 37, kemudian wali kota ada 93, bupati ada 19. Di sana memang benar bahwa inti dalam media menyampaikan salah satu poin peranan dari Pemda itu adalah harus mengupayakan bahwa ASN harus netral. Kira-kira apa upaya pemerintah daerah kebendasahan agar ASN netral? Ya, agar ASN netral apa upaya pemerintah daerah Kabupaten Asahan sehingga pelaksanaan pilkada benar-benar netral bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah apa? Orang serta menjaga lagi satu lagi aja lah ya. Udah lengkap. Terima kasih. Perkenalkan saya Julius Manjunta dari Tujuan Bata Persaki. Saya mau menanyakan perihal TPS pada KPU. Karena kan TPS Pilpres semalam kan dia DPT-nya 300. Sekarang pilkada menjadi 600. Sementara TPS diperkecil. Saya mau nanya Pak, supaya bisa nanti partisipasi pemilih mencapai 80%, jamnya tetap jam 1 Pak tutupnya Pak, TPS. Itu yang mau saya tanya Pak. Dan itu juga nanti saya tanyakan ke Panwaslu, bagaimana mengawasinya ini Pak. Sementara kan TPS-nya kata Pak KPU tadi diperkecil, yang biasanya menampung 300 diperbanyak jadi 600 per TPS. Ini mengantisipasi masyarakat ini Pak, bagaimana ini Pak? Sementara yang biasa kita laksanakan aja dalam demokrasi, jam 1 aja banyak orang tak memilih. Masih banyak kalau di lapangan. Nah itu saja yang mau saya tanyakan, bagaimana tanggung jawab KPU terhadap itu, dan begitu juga dengan Panwaslu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau orang nanya Pak Samsudin ini, Menggelar cara. kebetulan saya memang sama Pak Samsudin ini, nah, selain abang saya ini, ya kan, pernah ini jadi atasan saya ini waktu saya dulu menjabat sebagai koordinator SP3 Kabupaten Asahan. Beliau ini tempat pelaporan saya, ya kan. Jadi sering dikasih materi-materi kayak gini sama Pak Samsudin dulu, ya kan. Nah, kemudian Pak Samsudin ini juga hari ini kami berhimpun dalam satu organisasi. Nah, kami sama-sama pengurus di PDLUS ya Kabupaten Asahan. Nah, jadi sering walaupun jarang berdiskusi sama Pak Samsudin itu udah apalah. Tadi Pak RT bilang ada teori race mention ya. Itu begini Pak, ya kan. Apakah demokrasi untuk kepentingan rakyat? Itu tadi. Sangat berat. Nah, sangat berat ya. Nah, jadi begini ya. Dalam regulasi yang kami laksanakan ini, ya kan, kami KPU Kabupaten Asahan ini, ya kan, bahkan KPU
seluruh Indonesia, sudah ada format, ada juknis tertentu yang harus sama-sama kami laksanakan. Dari dalam hal pelaksanaan khususnya pilkada lah dulu ya, ada di dua kategori pencalonan, yaitu pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan. Dari partai politik ini tentunya harapan kita semua bahwa mereka mempunyai hak ya kan, untuk menentukan yang terbaik yang mereka usungkan. Di sisi lain, ya kan, kita juga membuka jalur perseorangan independen. Kita terbuka untuk seluas-luasnya untuk seluruh warga di Kabupaten Asahan supaya mendaftar sebagai calon perseorangan. Itu kemarin sudah kita buka di tanggal 20 sebulan yang lewat lah, lupa persis tanggalnya. Pada saat itu hampir ada yang mendaftar dan sudah ada yang membuka akses silon. Tapi mungkin mereka melihat persyaratannya sangat berat, tidak jadi datang seperti itu ya. Jadi memang begini, kalau saya bukan hanya teori, memang Pak ya. Harapan kita, cuman penerapannya mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Samsudin ini, tergantung kita masing-masing menilai. Ya kan? Kalau saya berharap baik teori maupun prakteknya, ya, kedaulatan rakyat itu, ya kan, benar-benar untuk kepentingan rakyat lah Pak, kira-kira gitu dia. Silakan masing-masing menilai apakah sudah seperti itu. Mungkin Pak Samsudin berpendapat lain seperti itu dia, ya kan. Itu tentang dari saya untuk Pak Samsudin, ya kan. Kemudian untuk Pak Simanjuntak, ya kan. Pertanyaannya itu tentang TPS. Kenapa TPS diperkecil? Gitu dia. Diperkecil ini nggak ada yang disengaja di sini Pak. Gitu dia. Memang PKPU nomor 2, kemudian Undang-Undang Pilkada, berbeda dengan Undang-Undang Pemilu mengatur jumlah orang dalam setiap TPS, baik itu di Pilkada maupun di Pemilu. Di Pemilu paling banyak 300 orang, kemudian di Pilkada itu 600 orang, ya kan? Gak mungkin kami juga gak menggunakan Undang-Undang Pilkada untuk menentukan jumlah TPS Pak, ya kan? Kami tetap gunakan yang semalam itu 2449 di TPS Pilkada, nggak mungkin, sementara pengaturannya sudah berbeda. Dan itu sudah dilakukan pemetaan berdasarkan DP4 yang disampaikan oleh pemerintah kepada KPU, ya kan? Yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dukcapil, data kependudukan kita. Berapa hari ini jumlah DP4? Berdasarkan itulah kami petakan jumlah TPS kita. Kemarin dalam rapat pleno awal KPU Kabupaten Asahan menetapkan jumlah TPS kita untuk pilkada nanti adalah 1.373 TPS. Bukan berarti itu sudah final. Jadi seiring perkembangannya nanti pencacahan mengutarakan data pemilih ini bisa berubah. Cuman dia berubahnya itu tidaklah signifikan seperti itu biasanya Pak. Artinya gini dia, perubahannya itu mungkin gini dia. Ada satu TPS, ya kan, digabung karena ada desa yang berdekatan, gitu dia. Yang jalan pun cuman misalnya 5 menit segala macam. Itu apa memang harus digabungkan. Kira-kira dia digabungkan sepanjang di desa A itu belum ada seperti yang diatur jumlahnya. Masih bisa digabungkan desa A dengan desa B, itu bisa Pak. Tergantung jaraknya. Kalau jauh nggak mungkin. Kalau dia 80 pun di desa A misalnya apanya itu harus digabungkan ke desa lain, nggak mungkin kita gabung karena jarak Pak. Nggak mungkin. Untuk kita menjaga partisipasi pemilu juga nanti di apa. Tentang waktu. Jam 1 itu setiap pemilu. Mulai dari jam 7 sampai jam 1 tetap itu Pak. Begini, saya pikir kita di pemilu 2020, pilkada 2020 sudah sama
menerapkan undang-undang yang sama, tapi kita menggunakan undang-undang nomor 10 tahun 2016. Hasilnya memang seperti itu Pak, hasilnya. Artinya ini kan perlu sosialisasi, apa ini kan sosialisasi tentang waktu itu. Maksud saya lagi Pak Idil sedikit Pak KPU, Pilpres semalam 301 TPS masih bentar. banyak juga karena waktu jam 1 ditutup orang Nanti tidak waktu memilih Pak. bentar ya, Mak. Itu maksud saya, apalagi ini satu TPS nanti ditambah DPT-nya menjadi 600, jam 1 juga ditutup TPS. Apa hak-hak pemilih ini apa tercapai Pak? Bisa dilaksanakan oleh KPU melalui panitia-panitia yang ada di tingkat KPPS itu maksudnya Pak. Begini Pak, yang pertama, ya kan, kami sampaikan yang pasti ketika pemilih itu datang di waktu yang sudah ditentukan, saya pikir 600 itu sudah dilakukan simulasi itu Pak. Ketika ada 600 pemilih hadir semua, KPU RI sudah melakukan simulasi, itu dapat sebenarnya, tergantung pemilihnya. Kalau datangnya bulan dia jam 1 nanti, kemudian kan itulah kira-kira ini ya kan. Kalau dia datang di waktu yang apa ini, sekarang ini Pak, datang dia sebelum jam 1, masih banyak pun antri pemilih, misalnya ada 100 orang lagi, itu akan dilayani Pak, bukan berarti jam 1 itu tutup TPS. Yang mendatang Pak nanti kenyataannya nanti menurut KPU. ini Pak, jam 1 itu ketika dia datang isi absen, ada yang antri, itu dihabiskan Pak. Yakin lah? Yakin Bapak? Yakin itu aturannya? Tambah waktu kata Bapak kan? Bukan tambah waktu. Jam 1 itu adalah waktu pendaftaran pemilih. Datang dia misalnya jam 1.00, daftar dia mengisi absen, itu akan dilanjutkan Pak sampai dia selesai mencoblos. Tapi biasanya KPU Pak memberi waktu Pak, jam 1 sudah tutup TPS. Kita bukan debat juga. Begini Pak, Bapak itu informasi yang menengahi. Ketemu ini. Maksud Bapak ini tentang jam. Ya. KPU sampaikan jam 1 itu memang batas aturan yang sudah ditetapkan Ya. pemerintah. Ya. Kita jangan ngambang. Ya. Kedua, Bapak ini cerita terkait jumlah DPT dan TPS. Sampaikan aja berapa jumlah TPS untuk pilkada. Karena pemilu kemarin kita kan 2.449 TPS. Apakah ada pengurangan atau enggak? Terus ketiga, kalaupun memang bertambah atau berkurang atau tetap, ini kan tergantung anggaran, kesiapan pemerintah daerah. Nah, di sini ada guys Bang. Dengan posisi jumlah DPT ketika pemilu yang lalu kita terapkan, kita tetapkan seperti yang lalu, cukup nggak anggarannya? Kalau tidak, sampaikan. Artinya kami nggak bermulti tafsir, itu aja. Itu aja yang saran masukan atas diskusi kita ini Pak. Itu aja. Pak, saya tegaskan sekali lagi tentang waktu jam 1. Itu sudah memang ketentuan jam 1, situlah terakhir dilayani pemilih orang yang sudah mendaftar di TPS. Maksud saya tadi, boleh nggak ini misalnya jam 1.15 masih mencoblos? Boleh, tapi di jam 1 mendaftar di TPS itu, itulah kira-kiranya. Jadi gitu Pak. Nah, mungkin di jam 1 ini pulang-pulang. Tapi kalau dia belum mendaftar di TPS itu di jam segitu, panitia juga salah ketika menerima itu Pak, karena sudah ada ketentuan. Kenapa dikurangi TPS? Itu juga regulasi berdasarkan hasil pemetaan DP4 yang data kependudukan yang sudah diserahkan oleh Dicapil, maka itulah hasil pemetaan KPU Kabupaten Asahan dan jajarannya. Kira-kira gitu Pak ya. Boleh. Nah, yang Begini, ada pertanyaan Pak Samsudin, kan ada 3 dari pertanyaan itu diapakan ditanyakan kepada KPU, Bawaslu sama Islam. Jadi jawab dulu itu. Terima kasih buat Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai money politik secara aturan diharamkan, tapi ternyata terlihat juga prakteknya di lapangan terkesan dihalalkan, begitu maksudnya. Jadi kita sudah sama-sama sepakat baik dalam regulasi peraturan manapun, termasuk dalam peraturan syariat Islam bagi agama Islam
mengenai riswah. Siapa yang memberi dan menerima diharamkan atau tidak diperbolehkan dalam bentuk dosa. Itu kan menyangkut masalah moral, moralitas kita bagi penerima mungkin pemilih dan pemberi bagi peserta pemilu. Artinya di sini kami dari Bawaslu juga sudah sering menghimbau, melakukan sosialisasi penghimbauan kepada seluruh masyarakat tolak money politik. Bahkan aturan money politik itu pun menyangkut dalam ranah pidana pemilu. Nah, makanya untuk mengambil kesadaran masyarakat dalam hal moral berpolitik itulah yang harus kita tingkatkan. Karena siapa yang memberi dan siapa yang menerima adalah haram atau dosa. Efeknya sangat fatal dalam hal ketika terpilih pemimpin-pemimpin yang memberi atau melakukan riswah, maka secara otomatislah dapat pemimpin dengan moralitas yang juga cukup dipertanyakan, kan begitu. Efeknya lagi ya akhirnya perhatian seorang pemimpin yang telah melakukan riswah atau money politik tidak akan lebih mementingkan kepentingan rakyatnya, kan begitu Pak Presiden. Dan sepakatlah kan gitu kan, bahwasanya seluruh mungkin peserta di sini kami dari Bawaslu berharap juga sama-sama menghimbau kepada warga tetangga dan juga saudara-saudara juga teman-teman, sama-sama kita tolak money politik untuk mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang memang berintegritas dan yang memang lebih mementingkan kepentingan rakyat yang khususnya di Kabupaten Asahan. Nah, untuk Pak Simajuntak tentang tugas pengawasan kami terhadap TPS yang cukup banyak DPT-nya, kan begitu Pak Simajuntak. Kalau saya simpel berpikir Pak Simajuntak, secara jumlah peserta pemilu di pemilu 2024 itu mungkin terhitung hampir 100, baik dari presiden yang sudah 3 kan gitu kan, juga ada provinsi sekian juga dengan kali lagi jumlah total partai politik, artinya cukup banyak dan cukup mungkin bisa membingungkan pemilih untuk memilih kan gitu, dan juga akhirnya memakan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan kontestasi pilkada, selain regulasi yang sudah mengatur bisa mencapai maksimal 16 DPT 1 TPS, ya pengalaman pilkada kita biasa, saya mengingatnya paling banyak 3 atau 4 calon, sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang kan begitu. Nah, untuk mengenai tadi juga saya mungkin bisa menambahkan Bang Komisioner, mengenai jam 1 itu jam 1 bukan jam 1 ditutup pungut. Tapi kalau seandainya ada pendaftar yang mendaftar, pemilih mendaftar sebagai pemilih di bawah jam 1, sehingga proses pungutnya sudah harus berlanjut, masih diperbolehkan Pak Simajuntak kan gitu. Yang penting mendaftarnya dulu, sebagai pemilih kita harus mendaftar dulu di bawah jam 1. Pemungutannya tergantung space waktu lah yang nanti dilaksanakan oleh KPPS. Nah, bagi kami untuk mengawasi pungut hitung khususnya yang dibilang Pak Simajuntak, kami juga sudah punya aturan dalam hal itu, baik dari membuka TPS, baik dari logistik yang ada, jumlah total surat suara kami akan awasi, baik juga mengenai segala macam sesuatunya, tindak tanduk atau situasi yang memang berbau atau pelanggaran kami akan catat dalam laporan hasil pengawasan kami. Nah, makanya saya juga mengenai TPS yang banyak DPT, ya insya Allah masih teratasi lah masalah-masalah tersebut begitu. Oke, itu dari saya, terima kasih. Baik ya, karena ini sudah hampir jam 12. Izin Abang Haji Jamaluddin yang terhormat, ya singkat aja. Tadi terkait tentang ASN netralitas, bagaimana ini kan? Terkait tentang ASN netralitas,
untuk ASN ini sudah diatur Undang-Undang ASN di pasal 9 nomor Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa PNS wajib menjaga netralitas dengan cara terbebas dari pengaruh apapun atau intervensi semua golongan maupun dari partai politik. Ya. Jadi sanksinya Pak dari pemerintah daerah itu tukinnya Pak dikurangi 25% selama 6 bulan. Ingat saudara Jack, tukinmu nanti dikurangi. Kemudian kalau dia punya jabatan, ya diturunkan 1 tingkat. Misalnya camat jadi sekcam selama 12 bulan. Jadi kalau nanti tak ada indikasi ada tindak pidananya, itu Bawaslu meneruskan ke APH pada begitu Pak ya. Nggak kewenangan kami lagi kalau ada misalnya tindak pidana, karena di pilkada itu ada tindak pidananya. Nah, saya kira kemungkinan itu yang bisa saya jawab dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan Pak Samsudin terutamanya. Karena sudah keluar tadi update seorang filsuf Amerika dia, Sir Andrew Louis Manson. Kalau tahun lalu Pak, ini mahasiswa kita revolusi Prancis, Jean-Jacques Rousseau sama Voltaire. Paten juga memang. Jadi ada kenangan Pak. Untuk sempat juga tadi kan mekanisme dan teatrikal tadi sudah dijawab KPU dengan sangat lugas. Mudah-mudahan bisa terima Pak ya. Saya terima ya. Jadi terima kasih terutama kepada para audiens dan peserta yang telah sangat antusias dalam hal ini, dari acara pembukaan sampai pemaparan materi sampai tadi adinda kita Kiki Kumaini sampai menengahi sebagai mediator ya kan? Untuk pertanyaan itu luar biasa itu. Iya. Ya. Kemunculan anggota DPRD yang luar biasa. Jadi nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Saya akan menghadiahkan dua pantun untuk kita semua. Nampak pantun kualitas itu ya? Perpantun enak juga di Kabupaten Nasar. Iya. Di Kota Bangkok banyak melatih putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih telah menyimak acara ini. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dua pantun berbaju kurung si anak darah, sanggul berias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maaf yang sepenuh hati. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi nasta'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.